Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya adik-adiknya agak-agak lemes nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum sahur Alhamdulillah. kali ya, belum Iya, sahur. kayaknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali ya kita bisa kembali hadir di acara sahur bareng Ustadz Alvan dan juga Rida. Dan di sini nggak sendiri ya sama nih. Di tahun ini kita nggak sendiri ya Ustadz ya. Iya. Kita ada rombongan nih. Ada adik-adik dari mana nih? Dari Santriwati Markas Ahlul Quran. Iya, pakai Oke. mic-nya pakai. Dia malu-malu nih kayaknya Ustadz. Baik Ustadz, apa kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Udah sahur? Alhamdulillah sudah. Udah sahur pakai apa tadi Ustadz? Pakai nasi ya. Pakai nasi. Kalau adik-adiknya udah sahur belum nih? Sudah. Sudah tapi lemes ya. Iya, lemes banget. Ya ampun. Baik, pendengar di mana saja Anda berada di subuh kita yang sahur kelima ya, Ustadz. Iya, sahur kelima. Sahur kelima kita di saat ini, Ustadz akan membawakan topik apa nih, Ustadz? Sesuatu yang tersembunyi di bulan Ramadan. Sesuatu yang tersembunyi di bulan Ramadan. Baik. Baik, adik-adik nanti disimak ya. Kalau mau tanya boleh banget tanya. Dan pendengar di mana saja Anda berada, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan kepada Ustadz untuk memberikan tausiahnya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta para pendengar yang setia mendengarkan RRI dimanapun Anda berada, kami kembali bertemu di sahur yang kelima ya. Tentunya bersama Rida dan Santriwati Markas Ahlul Quran. Jadi yang menemani kita nih ganti-ganti ya. Iya, ganti-ganti. Santri, santriwati, orangnya juga ganti-ganti, Iya. pakaiannya juga beda-beda. Ganti-ganti juga. Jadi berbeda dengan tahun kemarin bahwa tahun ini kita dibersamai oleh santriwan dan santriwati Markas Ahlul Quran. Semoga semua yang ikut andil di dalam acara sahur ini mewujudkan dakwah estafet Nabi Muhammad SAW. Sebab dakwah itu nggak semua harus bertitel ustadz, nggak semua harus kiai, nggak semua harus habaib baru kemudian mau dakwah. Sesungguhnya dakwah yang paling afdal itu adalah dakwah sesuai akhlak adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi minimal kita nggak bisa menyampaikan atau mungkin nggak bisa ceramah, tausiah dan yang lainnya, minimal kita ikut andil di dalam acara-acara seperti ini. Sebab dengan kita hadir ikut andil di dalam acara seperti ini mewujudkan estafet dakwah yang disambung dari Rasulullah sampai kepada kita, begitu. Jadi untuk adik-adik sekalian tetap semangat ya, walaupun pada sahur kali ini mungkin ada yang masih tidur ataupun orang tuanya mau disapa-sapa silakan ya. Mungkin ada orang tuanya ya yang mau disapa-sapa silakan, tidak Iya, apa-apa. boleh banget. Atau mungkin pergi ke sini sendiri, belum orang tua belum bangun ya. Iya. Ke sini sendiri. Berani banget ya. Iya, harus berani sih. Jadi alhamdulillah kami bersyukur ya hadirnya adik-adik sekalian membersamai acara program RRI Sarui pada tahun ini di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Nah, baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang kita kenal sampai saat ini adalah apa? Coba. Syukur yang kita kenal sampai saat ini apa? Alhamdulillah ya. Kalau bersyukur ya alhamdulillah ya. Kalau diberikan apa yang kita minta alhamdulillah. Tapi kira-kira kalau kita tidak diberikan apa yang kita minta, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah juga enggak? Atau astagfirullah? Ya, yang penting jangan innalillah ya. Iya. Nah, kalau innalillah bahaya jadinya. Jadi syukur itu ya dengan secara lisan adalah alhamdulillah, betul. Namun syukur yang terbaik adalah sorful abdi ala jami'in ni'amillahi ta'ala
li ibadatillahi wa li qurbu minallah subhanahu wa ta'ala. Jadi syukur secara hakikat adalah dekatnya seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadi nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmat sehat, kesempatan, semua nikmat itu yang ada pada dirinya, dia kembalikan kepada Allah. Cara mengembalikan nikmat kepada Allah salah satunya dengan ibadah. Ibadah banyak, ada sholat, puasa, haji, zakat, infak, dan yang lain-lainnya. Terkhusus kita, mumpung kita kedatangan tamu pada tahun kali ini, yaitu tamu yang spesial, tamu yang mulia, tamu yang ditunggu-tunggu, tamu yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Maka kalau datang tamu di rumah, disambut tidak? Disambut. Maka cara menyambut bulan suci Ramadan yang pertama adalah berbahagia dan menjalankan ibadah puasa dengan ikhlas dan tulus. Jadi di sahur yang kelima ini kami akan bongkar, ya, kami akan buka rahasia apa yang tersembunyi di dalam bulan suci Ramadan yang jarang orang tahu. Kami akan buka pada sahur yang kelima ini. Jadi alhamdulillah bersyukur yang sudah bangun pada hari ini, ya, bisa dapat wawasan yang bertambah dan ilmu yang bertambah. Karena hal ini pun jarang disampaikan oleh para penceramah atau pemubalik, ya, bahwa ada hal-hal yang tersembunyi di dalam bulan suci Ramadan. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Nabi yang agung, nabi yang mulia, nabi yang rahmatan lil alamin, yang kita semua yang hadir maupun yang tak hadir maupun yang di rumah sekalipun, kita semua mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di dalam kitab Asrarus Shaum, ya, ulangi, di dalam kitab Asrarus Shaum, ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid yang dikarang oleh Al-Imam, ya, Ghazali radhiyallahu anhu. Di dalam kitab itu dijelaskan bahwa ada waktu-waktu yang tersembunyi yang dirahasiakan pada waktu tersebut sehingga manusia banyak lupa, banyak dilupakan waktu itu. Ya. Jadi kesimpulannya begini, bahwa kita mau memberitahu bahwa ada waktu-waktu mustajab diijabahnya doa di waktu bulan Ramadan. Dalam kehidupan dari sahur sampai berbuka tuh ada waktu-waktu yang Allah ijabah doa kita. Contoh begini, kalau kita dari Bandung ke Jakarta, ya, berapa jam kira-kira? Ada yang sudah pernah? Belum pernah ke sana sih ya. Ya, kalau begitu, ya, kami paparkan. Dari Bandung ke Jakarta itu 3 jam, 4 jam kalau lewat jalan biasa, ya. Namun kalau lewat jalan tol, ya, bisa 1 jam, bisa 1,5 jam. Kira-kira kalau kita berada di posisi mau berangkat ke Jakarta, jalan mana kita lewat? Tol. Jalan tol sih. Jalan tol pastinya, karena cepat, ya, sampainya pun pasti, keselamatannya pun terjaga di jalan tol tersebut. Nah, begitu dengan doa-doa yang kita panjatkan di bulan Ramadan, ada yang lewat jalur lama, ada yang lewat jalur cepat. Salah satu yang mengikuti jalur cepat yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, 7 pintu langit Allah dibuka, yaitu waktu-waktu yang tersembunyi tersebut yang akan kita buka pada sahur kali ini. Jadi, perhatikan baik-baik, ya, karena tidak akan kita ulangi lagi, ya, hanya khusus di sahur yang kelima. Ya, hanya khusus di sahur yang, kecuali bila ada yang mau bertanya langsung ke nomor kontak RRI ataupun ke saya bisa bertanya, ataupun ke Karida, ya, boleh. Iya, boleh bertanya. Tanya apapun itu, apalagi yang terkait dengan bulan suci Ramadan, kami akan bahas di sahur bareng RRI. Betul? Iya. Ya, jadi kami mulai. Ya, bahwa begini, di waktu-waktu, salah satu waktu yang tersembunyi di dalam bulan suci Ramadan adalah waktu yang jarang orang ketahui karena saking nikmatnya orang berbuka puasa. Ya, waktu tersebut kapan? Doanya orang yang puasa itu diijabah oleh Allah. Saya ulangi, doanya orang yang puasa itu diijabah oleh Allah, diterima oleh Allah pada waktu berbuka puasa. Doanya orang yang puasa diterima, diijabah oleh Allah seperti cepatnya panah yang tidak lari kanan dan kiri, melainkan tembus itu panah dalam satu tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu ibarat panah, ya, yang sudah dilepas. Bila panah itu sudah dilepas, kata Imam Syafi'i, ya,
maka panah itu akan berbelok kanan atau kiri enggak? Dia akan lurus, akan tertuju pada satu titik. Begitu dengan doa orang yang puasa, yang berdoa pada waktu berbuka puasa. Kapan waktu doa berbuka puasa itu? Kadang kita lupa, pernahkah kita berdoa di berbuka puasa? Yang kita doa paling Allahumma lakasumtu, ya, wa bika amantu, wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ataupun dhahaba dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Jadi ada dua doa. Di dalam buka puasa tuh ada dua doa. Yang pertama, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abbas. Kalau yang satu, zahabadz dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insya Allah, diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abu Hurairah. Jadi mau pakai yang zahabadz dhama boleh, yang mau pakai Allahumma lakasumtu boleh. Namun itu doa berbuka puasa. Maksud yang saya mau jelaskan adalah doa-doa yang diijabah pada waktu berbuka puasa, apapun hajat dunia dan hajat akhirat, adik-adik sekalian maupun para pendengar dimanapun berada, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cara berdoanya begini. Pertama-tama, ya, ketika sudah bunyi asyhadu alla ilaha illallah, ya. Ini yang dengar, ini yang baru bangun dengar asyhadu alla ilaha illallah, dia bilang RRI salah ini. Iya benar. Kok putarnya asyhadu alla ilaha illallah, enggak putar sahur apa segala macam? Karena ini kita kasih contoh, ya. Contoh dekat-dekat waktu berbuka. Wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Karim. Jadi doa itu yang datang dari Nabi Muhammad, ya. Adapun tambahan dari RRI ada tidak? Sallallahu rabbuna ala nuril mubin, itu datang dari para ulama. Jadi doa atau istighfar yang biasa kita dengar di RRI menjelang buka puasa itu datang dari Nabi. Makanya ikuti apa yang disampaikan itu, ikuti apa yang kita dengar. Ikuti secara lisan. Nasyhadu alla ilaha illallah. Istighfar sebelum buka puasa, istighfar. Kenapa sebelum buka puasa istighfar? Dan kenapa setelah sholat juga istighfar? Apakah kita habis buat dosa? Kan orang istighfar tuh orang yang salah, ya. Orang yang habis buat dosa. Lah kok habis sholat istighfar, habis puasa istighfar? Akan kita sambung kenapa istighfar setelah puasa dan setelah sholat di sahur yang ke-6. Baik, karena pembahasan kita bukan itu, ya. Pembahasan kita pada sahur yang kelima adalah membuka rahasia yang terletak di bulan suci Ramadan. Jadi cara doanya begini. Ketika saya mau bertanya sebelumnya, adik-adik sekalian atau para pendengar dimanapun Anda berada, kalau buka puasa ikut Bismillahirrahmanirrahim, ikut beduk atau ikut azan? Ikut azan. Beda-beda pasti. Kamu ikut apa? Azan? Ikut beduk. Beduk? Azan. Azan? Azan. Nah, kan? Iya. Kalau saya ikut Bismillahirrahmanirrahim, ya. Contoh di RRI mengatakan begini, marilah kita berbuka puasa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Di situ saya sudah buka, ya. Kenapa? Karena orang yang azan itu, kalau ente mau tahu, itu dia sudah minum duluan baru dia azan. Coba lihat di masjid tuh, orang azan, ya, dia sudah minum dulu baru dia azan. Jadi masuk waktu berbuka puasa itu, ya, adalah di saat dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Namun kalau ragu, ya, enggak usah. Kalau ragu ikuti apa yang biasa kamu jalankan. Yang nanti azan selesai baru buka enggak apa-apa, ya, atau nanti qomat baru buka puasa juga silakan. Enggak apa-apa. Ya, tapi tidak menjalankan sunnah Nabi jadi rugi. Dapat Ramadan enggak jalankan sunnah rugi. Karena pahala sunnah di bulan suci Ramadan dihitung jadi wajib. Ya. Jadi buka puasa itu boleh di Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ini pun menjadi perhatian, ya, untuk yang di rumah, ya. Iya. Ya, bahwa ketika sudah dibacakan Bismillahirrahmanirrahim itu sudah boleh buka. Di toki beduk juga sudah boleh buka, azan juga sudah boleh buka, ya. Yang salah adalah yang buka saat azan Isya. Iya. Ya. Kalau yang buka puasa saat azan Isya itu salah, ya. Karena begini, ya. Sebagian daripada kita tahu berpuasa, tapi jarang daripada kita tahu cara berbuka puasa. Kenapa? Karena sudah enak-enak yang ada di depan, sudah ada makanan-makanan yang enak, SS yang enak, akhirnya dilupa tata cara sunnah di dalam berbuka puasa. Padahal banyak sunnah-sunnah buka puasa, dan itu menjadi kesempurnaan puasa kita.
Yang pertama, buka puasa disunnahkan pakai kurma. Ya, bitamrin, yang pertama dengan kurma dulu. Ya, jadi kalau ada yang namanya tamrin, tamrin itu artinya kurma ya. Nah itu. Mungkin ada saudara-saudara kita yang namanya tamrin atau keluarga atau Iya, teman, ada, Ustaz. sahabat. Jadi tamrin itu artinya kurma. Baru tahu kan? Iya, baru tahu Jadi nih. tamrin itu artinya kurma. Ya, jadi berbuka yang pertama dengan kurma dulu. Ya, 1 boleh, 3 afdol. Ya, 1 boleh, 3 afdol. Ya, jadi yang punya uang beli kurma. Pulang dari sini, pulang dari rekaman sahur, ya santriwati, ya pulang dari rumah, bilang mama, bilang umi, bilang ibu, bilang bunda, ya minta uang beli kurma. Ya, jangan beli baju lebaran bisa, beli kurma enggak bisa. Iya. Ya, jadi beli kurma. Ya, karena kurma ini ya paling afdol dijalankan sunnahnya pada bulan suci Ramadan. Ramadan. Kalau ndak ada kurma, pakai apa? Air putih. Air putih atau air bening? Ya. Airnya warna putih atau warna bening? Ya, yang paling tepat adalah air minum. Ya. Jadi kalau ndak ada kurma, pakai air minum. Ya, air minum. 3 kali teguk ya seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Sampai dikatakan begini, siapa yang minum dengan cara ini, bismillah, teguk. Setelah teguk, alhamdulillah. Bismillah lagi, bismillah. Teguh. Teguk, alhamdulillah lagi. Kemudian yang terakhir bismillah, teguk, baru alhamdulillah lagi. Siapa yang minum dengan cara itu, maka selama air ini ada di dalam kita punya tubuh yang mengalir, ya, mengelilingi sendi-sendi yang ada dalam tubuh, Allah akan jaga dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebat tidak ajaran Nabi Muhammad? Hebat, dari minum air saja Allah sudah jaga kita. Tapi dengan syarat mengikuti syariat Nabi, mengikuti sunnah Nabi. Jadi boleh dipraktekkan sebentar. Kalau sudah waktu imsak Bapak Ibu sekalian yang di rumah, boleh dipraktekkan minum 1 teguk bismillah, alhamdulillah, bismillah lagi, alhamdulillah, bismillah lagi, alhamdulillah, baru kemudian ya selesai. Jadi 3 teguk, 3 bismillah, 3 alhamdulillah. Itu minum yang diajarkan oleh Nabi. Terus contoh nih, ya, apakah harus begitu terus Pak Ustadz? Kan kita masih haus ini, ya, namun masih ada air. Yang penting sudah dibuka dengan sunnah, setelahnya minum. Ya, yang penting dibuka dengan sunnah, setelahnya, masih haus sekali nih, ya, setelahnya minum kasih habis, begitu. Jadi ya perlu diperhatikan hal-hal yang kecil tersebut. Jadi setelah berbuka dengan air, contoh tidak ada air, maka pakai tadi kurma sudah, ya. Kurma, ndak ada kurma, air. Ndak ada air, yang terakhir, pilihan yang terakhir, halwin atau hulwun. Apa? Yang manis-manis. Ya. Maksudnya yang manis-manis bukan orangnya, ya. Bukan Iya. orangnya. Jangan sampai salah paham hadis, buka puasa dengan yang manis-manis, dia pergi ngabuburit, dia cari orang manis, dia buka puasa dengan orang manis. Itu Ya. salah ya, salah. Jadi maksudnya buka puasa dan yang manis-manis itu minumannya atau enggak kuenya. Iya. Kenapa? Karena melancarkan pencernaan itu salah satunya dengan yang manis. Yang manis-manis. Tapi kebanyakan orang Indonesia, Ustadz, mereka kalau buka puasa kok pakai gorengan ya? Iya nggak Iya, sih? tapi- Bener kan? Enggak, tapi memang tidak bisa dipungkiri karena saya juga makan Iya, gorengan. kita Indonesia banget nih. Jujur, ya. Tapi boleh silakan makan gorengan. Yang penting sudah diawali dengan sunnah, ya. Kalau ndak ada kurma tadi, air, ndak ada air, manis-manis. Kalau sudah semua, kalau memang tiga-tiganya tidak ada, sudah hantam sudah apa yang ada di depan. Ya, Iya. masa air tidak ada, yang manis-manis tidak ada, terus ada apa dong yang kita makan? Ya. Jadi kalau sudah buka dengan sunnah, silakan mau gorengan kah, mau apakah itu terserah. Terserah ya. Ya. Jadi silakan, tapi jaga-jaga, batas-batasi. Kenapa dibatas-batasi? Ya, karena takutnya kekenyangan malas sholat. Ya, Iya. akhirnya ketiduran, sholat tarawih ketinggalan. Ya, sudah sholat tarawih ketinggalan, dikasih bangun sahur tidak bangun. Ya, jadi hati-hati di saat berbuka secukupnya. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ya, berlebihan pakai pakaian, berlebihan cara makannya, berlebihan cara minumnya, berlebihan gaya-gayanya, berlebihan yang Allah tidak suka sama orang yang berlebih-lebihan. Secukupnya. Ya,
secukupnya. Bukan karena kamu memahami perkataan ini mengatakan berarti nggak usah pakai kerudung dong, kan berlebihan. Salah. Salah tuh kalau Ya, itu salah gitu. ya. Jadi maksudnya berlebihan itu jangan sampai baju yang menyapu lantai. Kan ada tuh baju-baju saking mewahnya dia sapu lantai. Ya, Iya, bajunya panjang benar. sekali ya. Jadi gitu. Jadi jangan sampai kita berlebih-lebihan atas sesuatu. Jadi setelah kita makan dan minum, ya, perhatikan ini. Perhatikan waktunya, ya. Waktunya pada saat setelah kita melakukan makanan yang sunnah atau minuman yang sunnah, sebelum kita hambat makanan yang lain, berdoa di situ. Disitulah waktu diijabahnya doa orang yang berpuasa. Jadi contoh nih, ada kurma, makan kurma 3. Habis makan kurma 3, mau makan yang lain, jangan dulu, tahan dulu, berdoa dulu, minta hajat dunia, minta hajat akhirat, baru makan yang lainnya. Kenapa? Pada saat waktu berbuka puasa orang yang puasa, waktunya di situ diistajabah daripada doa, diijabah daripada doa, maka orang yang berdoa pada saat itu Allah akan kabulkan dunia dan akhirat. Jadi ya, jangan langsung diambet semua makanan itu pelan-pelan, ya. Jadi kalau tidak ada kurma, air. Habis minum air, diam sejenak berdoa. Ya, habis minum air, diam sejenak berdoa. Setelah berdoa minta hajat dunia. Ya Allah, ya saya punya cita-cita ini, curhatkan semua, ya. Tolong sampaikan kepada cita-cita saya, ini semua mudahkan urusan saya, apa segala. Pokoknya minta di situ. Iya. Allah kasih waktu kita minta tuh minta. Ya, jangan malah nggak minta, bisa sombong kita. Ya, loh Allah kasih, mana hamba-hambaku yang mau minta hajat dunia, hajat akhirat, ya silahkan. Apalagi orang yang dalam keadaan berbuka puasa. Ya, kalau kita ndak minta berarti kita sombong. Kenapa? Karena kita lebih mampu dari Allah. Ya ndak? Iya. Jadi minta sama Allah. Makanya di dalam surat Al-Fatihah kalian bilang apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah kami beribadah kepadamu ya Allah, pun kami meminta kepadamu ya Allah. Jadi setelah beribadah tuh meminta sama Allah. Jangan habis ibadah kabur-kaburan, berarti sombong sama Allah. Kenapa? Seakan-akan tidak butuh sama Allah. Sedangkan kita nih hamba yang lemah, ya. Nanti sudah dikasih sakit baru ya Allah sakit, ya. Giliran dikasih sehat, kasih kaya, kasih uang banyak, kasih jaya-jaya, kedudukan tinggi, oh lupa dia. Lupa. Habis assalamualaikum kabur. Ya, ndak mau minta sama Allah, ndak mau berdoa sama Allah. Jadi jangan butuh Allah, ya, sebatas obat. Hanya dibutuhkan di dalam keadaan sakit. Bahagia pun harus ingat Allah. Innallaha ya'rifka fi syiddati, ya. Innallaha ya'rifka fi syiddati madumtu anta ya'rifullah fir rakhai. Allah itu akan ingat sama hambanya di dalam masa sulitnya apabila hambanya mengingat Allah di dalam masa kesenangannya. Saya ulangi, Allah akan ingat sama hambanya di masa sulitnya apabila hambanya mengingat Allah di masa kesenangannya. Jadi kalau lagi senang-senang jangan lupa Allah. Ya, kalau lagi senang-senang, lagi jaya-jaya, kekuasaan tinggi, kedudukan tinggi, jangan lupa sama Allah. Karena kalau lupa sama Allah, Allah akan lupa sama kita pada saat posisi kita lagi butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hilangkan sifat sombong kepada Allah Subhanahu taala. Jadi minta di situ. Jadi waktu yang disembunyikan atau yang dirahasiakan di bulan Ramadan salah satunya adalah waktu berdoa, waktu diijabahnya doa kepada orang yang berpuasa di saat berbuka puasa. Baru tahu kan? Baru tahu tidak? Asalnya kan makan biasa ya. Setelah Allahu Akbar, setelah gorengan, setelah gorengan ini sudah lupa berdoa. Padahal benar. posisi di situ doa kita lagi diijabah sama Allah. Diijabah sama Allah. Jadi hadirin hadirat di rumah, ya, ataupun yang bersama kami, insya Allah mulai besok sudah bisa diamalkan. Ya, kalau tidak ada kurma minum air. Pokoknya setelah melakukan makanan yang sunnah atau minuman yang sunnah, duduk sejenak berdoa kepada Allah. Setelah berdoa lanjutkan makan guys. Betul? Ya, jadi jangan main lanjut saja kemudian lupa berdoa kepada Allah. Pertanyaannya, cara doanya bagaimana? Ya, berdoanya bagaimana Pak Ustaz? Ya, saya sudah tahu waktunya ini, tapi saya bingung bagaimana doanya. Nah, doanya begini. Yang pertama tuh sebut alhamdulillahirabbil alamin. Ini syarat-syarat doa ya. Syarat-syarat doa tuh yang pertama harus puji Allah dulu. Jadi kalau mau berdoa jangan langsung ya Allah minta mobil kah? Ya Allah minta motor kah? Lu maksa atau minta?
Ya, kalau minta baik-baik, ya. Sedangkan kita minta sama orang tua saja kalau ndak sopan dikasih ndak? Nggak bakal Tidak. dikasih kalau minta Benar. sama orang tua ndak sopan. Yang ada kita duduk rayu-rayu, Umi yang cantik, ya, Bunda yang baik hati minta uang dong, baru dikasih. Coba, Iya. coba kalau, Mi uang dulu kah? Ma uang kah? Uang jajan? Apa ini? Minta atau maksa? Ya, jadi minta sama Allah tuh rayu dulu. Ya, sebagaimana ente mau datang hutang kepada orang. Ya, kalau orang mau datang ke rumahnya orang mau minta utang, apa pertama diucapkan? Jadi begini Bu. Iya, benar. Jadi begini Pak. Sambil ngelus-ngelus dengkul ya. Sambil Ngelus ngelus-ngelus dengkul. dengkul ya. Jadi begini Pak. Jadi begini Bu. Nah, itu kalau sudah ada rayu-rayuan begitu tuh hati-hati sudah. Ya, itu alasan saya mohon izin Pak saya ke WC dulu. Akhirnya nggak jadi utang deh. Ya, perhatikan, utang itu sunnah, tapi bayarnya Wajib. percuma kita lakukan sunnah kalau yang wajib kita tinggalkan. Betul. Ya, akhirnya gali lubang tutup Tutup lubang. lubang. Sudah ditutup dengan kewajiban, sudah ditutup dengan yang sunnah, digali lagi dengan kewajiban yang tidak dilaksanakan. Jadi yang utang-utang nih, ya sebelum Idul Fitri, ya Iya. bayar segera. Ya, kami tidak menyinggung, kami hanya menyampaikan. Jadi segera meminta kepada Allah. Begini cara mintanya nih, perhatikan. Yang di rumah bisa perhatikan cara mintanya begini. Yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama. Yang kedua, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga, Rabbana atina fid dunya hasanah. Setelah di fid dunya hasanah, minta hajat-hajat dunia. Ya Allah, ya saya minta ya Allah dengan maha kuasa, pokoknya rayu-rayu Allah, ya. Hamba mohon kesehatan, pokoknya hajat-hajat dunia, apa yang kau mau di dunia ini minta di situ. Ya, kau mau rumah minta di situ, kau mau mobil, ya, yang belum punya karunia anak, ya, minta di situ, ya. Kemudian minta semua di situ pokoknya, ya. Minta hajat-hajat dunia. Baru kamu lanjut wa fil akhirati hasanah. Berhenti di situ, ya. Kemudian ya minta sama Allah hajat-hajat akhirat. Ya Allah, pertemukan kami dengan baginda Nabi Muhammad di surga Firdaus. Ya Allah, izinkan kami untuk bertemu denganmu sebagaimana janjimu, ya, di saat kami berpuasa, kami bahagia di saat berbuka, dan kami bahagia di saat bertemu Allah Subhanahu wa taala. Minta di situ, baru ditutup dengan waqina adzabannar. Solawat lagi, wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Baru makan yang lainnya. Ngerti? Ya, itu baru satu waktu, masih ada dua waktu. Karena waktu, ya. Karena waktu juga semuanya itu kan itu waktu baru ya. satu waktu, sebenarnya masih ada dua waktu. Jadi dalam dari sahur sampai buka puasa tuh ada 3 waktu diijabahnya doa. Iya. Yang kami sampaikan baru satu waktu. Insya Allah kami akan lanjut yang 2 waktunya karena sudah waktu, ya. Maka kita akhiri sampai sini. Baik, terima kasih Ustadz Taufan atas tausiahnya. Dan buat adik-adik mungkin ada yang mau bertanya? Silahkan. Dari siapa dulu nih? Perkenalkan nama. Oh, dari ujung dulu katanya. Atau dari mana nih? Ya, silakan. Pakai mic. Ustadz mau bertanya, kalau kita berdoa, Perkenalkan diri dulu. Dari mana? perkenalkan nama saya Hafsah, saya dari Markas Ahlul Quran. Ya. Silahkan. Ustadz mau bertanya, kalau kita berdoa, apakah harus pakai bahasa Arab dulu, lalu dijabah, atau pakai bahasa Indonesia juga bisa? Iya, baik. Baik, Betul ya. terima kasih Hafsah. Karena memang bahasa Arab nih susah ya. Iya benar Ustadz. Susah. Tapi alhamdulillah, ya, kita bersyukur kepada orang-orang yang hafal Quran, ya. Dari susah-susah hanya bahasa Arab tuh, Al-Quran yang 30 juz bisa dia kuasai. Ini kami bersyukur, ya, kepada para penghafal Quran, ya. Kami sangat bangga kepada mereka dan kami sangat bahagia atas hadirnya penghafal-penghafal Quran, khususnya di kota Serui tercinta ini. Iya Ustadz. Jadi berdoa, ya, Allah itu mengetahui semua bahasa. Saya ulangi, Allah itu mengetahui semua bahasa. Mau pakai bahasa hewan sekalipun Allah faham. Ya, Allah faham, ya. Bahkan Allah yang mengajarkan kepada Nabi Adam tuh nama-nama. Kenapa kita tahu ini kursi namanya? Ya, kenapa kita tahu ini mic namanya? Ini sorban namanya, ini baju namanya.
Ya, kenapa kita bisa tahu nama-nama itu? Apakah manusia yang ciptakan? Ya, sesungguhnya turun temurun sampai kita ketahui bahwa tempat duduk itu disebut dengan kursi. Begitu. Jadi Allah yang mengajarkan langsung wa 'allama Adamal asma, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan, yang memberitahu kepada Nabi Adam tuh nama-nama. Ya. Jadi Allah tuh faham semua bahasa. Ya, sekalipun kita berdoa pakai bahasa Jawa, bahasa Sulawesi, ya, bahasa Timur-Timur, bahasa apapun itu, mau bahasa Arab, bahasa Indonesia, ya mau bahasa diri kita sendiri, ya terserah, Allah akan memahami. Namun lebih afdol berdoa itu pakai bahasa Arab. Kami ulangi, berdoa pakai bahasa apapun itu boleh, ya. Allah mengetahui apa yang kita minta, sekalipun kita tidak ucapkan, hanya di hati saja bilang, ya. Hanya di hati saja mengatakan inyong tresno karkoe. Ada yang tahu artinya? Ya, hanya di hati saja mengatakan seperti itu. Allah sudah tahu, ya, kalau kita sedang cinta kepada sesuatu, ya, sedang suka kepada sesuatu, Allah akan kabulkan hal tersebut. Jadi sekalipun kita minta dalam hati, tidak berlafazkan Arab, Jawa, Sulawesi atau Indonesia dan yang lain-lainnya, Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Ya, jadi berdoa pakai bahasa apapun silakan, ya, tapi yang paling afdal memakai bahasa Arab. Ya, demikian bisa difahami ya. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Ayo tanya, jangan malu-malu. Assalamualaikum, nama saya Yulia. Baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Yulia. Saya ingin bertanya, kalau kita terlambat berbuka puasa, itu puasanya masih bisa dibilang puasa atau makruh? Baik, terima kasih banyak ya Yulia. Silahkan Ustadz. Ya, jadi begini, buka puasa itu, ya, terbalik dengan sahur. Kalau buka puasa sunnah diawalkan, kalau sahur sunnah diakhirkan. Ya, saya ulangi, kalau sahur sunnah diakhirkan, kalau buka puasa sunnah diawalkan. Ya, contoh nih, ya, di dalam keadaan berkendara, bermobil atau bermotor, pakai motor, ya, tidak ada apa-apa nih tengah jalan, ya. Contoh dari sini ke Panduami, ya, kira-kira ada warung tidak yang buka di sana? Ya, ada warung tidak di tengah-tengah Sarwandori situ ada warung? Tidak ada. Tidak. Pas di situ azan berkumandang, ya, terbenam matahari, waktu buka puasa, tidak bawa air, tidak bawa minum. Apakah nanti sampai di Masjid Panduami baru buka atau dibatalkan di situ? Dibatalkan di situ. Sekalipun di dalam kitab fikih mengatakan bahwa kalau tidak ada makanan dan minuman, yang penting batalkan dulu puasa. Bagaimana cara batalkan puasa? Banyak. Salah satunya masukkan jari ini ke dalam mulut sampai ada rasa kayak mau muntah. Gitu ya Ustadz ya. Ya, Gitu. jadi saking tingginya sunnah buka puasa di awal tuh, kalau tidak punya apa-apa, yang penting batal saja dulu. Mau makan nanti atau minum nanti, yang penting ketika waktu berbuka puasa itu datang, batalkan dulu puasanya. Berarti, ya, sekalipun memasukkan jari ke dalam mulut sehingga mau muntah, kan itu jadi batal puasanya. Iya. Ya. Jadi kalau diakhir-akhirkan, ya, kalau sunnah yang ditinggalkan berarti menjadi makruh gitu. Bisa Baik. dipahami ya? Bisa. Terima kasih ya Ustadz. Untuk selanjutnya masih ada yang mau bertanya? Saya Nadia. Ya. Ustadz, kalau kita lagi niat-niatnya lagi mau berdoa, tiba-tiba doanya lupa, gimana tuh? Boleh. Niat mau berdoa, doanya lupa. Doa urutannya lupa, gimana? Gimana tuh Ustadz? Ayo gimana tuh Ustadz? Ya, urutan yang tadi kami sebutkan, alhamdulillah, ya, sholawatnya, tiba-tiba langsung minta aja gitu, ya, ujuk-ujuk mau doa gitu, ya, lupa urutan. Kalau harus puji Allah dulu, puji Nabi dulu, ya, baru kemudian minta apa yang kita minta, rayu-rayu Allah dengan asmaul husnanya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, dan yang lain-lainnya. Kalau kita lupa ujuk-ujuk mau berdoa, enggak apa-apa, ya. Tapi di tengah-tengah doa kita ingat urutannya langsung, ya, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau ditutup di akhir, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Jadi enggak boleh tinggal. Sampai dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwa, ya,
Di dalam kitab Imam Ghazali, nama kitabnya Bidayatul Hidayah. Ya, ada kecil, ya. Bidayatul Hidayah dikatakan bahwa bila mana kita berdoa tidak pakai sholawat Nabi, maka doa itu akan terhambat dan dikoreksi oleh malaikat-malaikat Allah. Contoh kita berdoa, ya Allah, ya saya mau ini, minta itu, minta ini. Di langit yang pertama, malaikat memeriksa, kembalikan doa itu, ada sifat sombongnya. Lolos yang pertama, ya naik ke tingkat 2, kembalikan doa itu kepada orangnya, ada sifat bangga dirinya. Terus diperiksa sampai 7 kali periksa. Tapi kalau kita pakai alhamdulillah dengan solawat di awal dan di akhir doa, tidak akan diperiksa sama malaikat doa itu. Kenapa? Karena sudah terbungkus cahaya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mau berani buka cahaya Nabi Muhammad? Nggak ada yang mau berani. Jadi biar doa itu mulia, ya, biar doa itu mulia, maka bungkus dengan cahaya Nabi Muhammad dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengerti ya? Baik. Baik. Yang terakhir, silahkan. Nama saya Intan. Ustaz, saya mau bertanya, kalau kita sedang berpuasa terus mengeluarkan ludah, itu puasa kita batal atau tidak? Ya, baik. Ludah ya. Iya. Sesuatu yang ada di dalam, yang ketelan ke dalam, ya tidak batal. Tapi sesuatu yang sudah keluar dari batas mulut lalu dimasukkan ke dalam dan ditelan, batal puasanya. Saya ulangi, sesuatu yang sudah di dalam. Apa yang sudah di dalam nih? Air liur kan? Di dalam atau di luar posisinya? Boleh ditelan? Boleh. Bahkan kalau tidak telan air liur, tak kumpul jadi banyak. Ya, jadi telan, tidak apa-apa ditelan air liur, ya, karena dia berasal dari dalam, tidak membatalkan puasa. Yang salah itu, ya, kita ambil gelas, ya, setiap mau buang air liur kumpul. Dikumpulkan. Nanti jam 1 siang, ya, jam 1 siang baru diminum. Batal puasanya. Ya, kalau yang dari dalam ke dalam tidak apa-apa, yang dikhawatirkan yang dari luar ke dalam. Bisa mengerti ya? Jadi air liur itu tidak membatalkan puasa, ya, sekalipun ditelan banyak kali. Ya, tapi kalaupun disengaja juga jadi makruh puasanya. Tapi kalau dia dari luar, air liurnya dikumpul jadi banyak baru diminum semuanya, ya, sampai akhirnya dia tidak haus lagi, akhirnya puasanya batal. Bisa dipahami ya? Jadi jangan main-main dengan air liur. Ya, jangan main-main dengan air liur. Benar. Apalagi air liur yang sudah tercampur sirup, ya. Iya. Ada rasa-rasanya. Ya, gitu. Iya. Contoh habis sahur ya. Habis sahur, ya. Biasa kan ada itu sebagian keluarga yang habis sahur tuh minum energen dulu, minum dengkau dulu, minum susu dan yang lainnya. Ya, tiba waktunya azan, ya, atau sudah azan gitu, ya, tiba-tiba sudah waktu menahan dari makan dan minum. Ada kemudian sisa-sisa rasa, kumur-kumur, buang, ya, pas ditelan kok manis-manis ini. Iya. Ya, itu jadi makruh. Ya, tapi beda dengan le mineral ya. Kalau le mineral itu memang ada manis-manisnya. Iya. Ya, baik demikian. Baik, terima kasih banyak Ustadz dan juga adik-adik saya yang sudah bertanya. Dan terima kasih juga buat para pendengar yang masih stay ya bersama kita di Pro 1 RRI Serui. Baik Ustadz, karena sudah waktunya juga nih, jadi kita semua harus pamit ya. Namun Ustadz, sebelum kita pamit, adakah salawat penutup seperti kemarin-kemarin Ustadz? Ada mau request? Mau salawat apa nih? Salawat apa yang dihafal? Nggak ada, kayaknya dari Ustadz aja deh gitu mereka ya. Ya, jadi kita akan membawakan salawat ya Nurul Mustafa. Ya, Nurul Mustafa, yang bisa ikut, yang tidak silakan buka-buka mulut saja, karena biar tidak ketahuan tidak hafal kita. Iya, ya. baik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, mala al-akwan, mala al-akwan, Habibi Muhammad, 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 khairil mursalin. Nurul Mustafa, Nur
نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan Ustadz, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Namun baik. sebelum kita tutup sahur kita yang kelima ini, Ustadz, silahkan Ustadz menutupnya dengan doa. Ya, baik. Agar menyempurnakan pertemuan kita, perjumpaan kita pada sahur yang kelima ini, biar lebih berberkah, manfaat di dunia dan di akhirat, mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa yu'inana ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa husnul khitam. Allahumma ahilla alaina Ramadan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya aziz ya rahman ya rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Dan mendengar di mana saja Anda berada, akhirnya kita sudah sampai ya di penghujung acara sahur kita di sahur yang kelima ini bersama Rida dan juga Ustadz Alvan. Baik, sebelum kita akhiri, saya selaku pembawa acara mewakili adik-adik dan juga Ustadz Alvan, memohon maaf apabila ada terdapat salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.